Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Kurniawan dengan NIM 202158 Teknik Informatika D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu model waterfall atau linear sequential model. Model ini adalah model klasik yang mengusungkan pengembangan perangkat lunak yang sistematis, berurutan dimulai daripada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh persyaratan dalam analisis, perancangan atau desain, pengkodean, pengujian atau testing, hingga ke tahap pemeliharaan dalam membangun software atau perangkat lunak. Tahap-tahap model waterfall. Yang pertama itu requirement analysis. Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah sistem desain, yaitu spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini, dan desain sistem disiapkan. Desain membantu dalam menentukan perangkat keras dan sistem persyaratan, dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga adalah implementation. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Yang keempat adalah integration dan testing. Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan pada masing-masing unit. Setelah integrasi, seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. Yang terakhir adalah operation dan maintenance. Tahap akhir dalam model waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Kelebihan menggunakan metode air terjun atau waterfall adalah metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol proses pengembangan model fase one by one, sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan. Kemudian kekurangan metode waterfall. Kekurangan metode waterfall adalah metode ini tidak memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan pada prosesnya. Karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dan dalam tahap konsep sebelumnya. Kemudian kita ke metode selanjutnya, yaitu prototyping model. Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja atau prototype dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa dilakukan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Tahap prototyping model. Yang pertama itu pengumpulan kebutuhan. Pelanggan atau pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototyping.
Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan contoh outputnya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah selesai, maka langkah keempat akan diambil. Jika tidak, maka prototyping diperbaiki dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Kemudian yang keempat adalah mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Terus yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem yang sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites terlebih dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis path, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah, maka langkah ketujuh dilakukan. Jika belum, maka mengulangi langkah 4 dan 5. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Kemudian, keunggulan dan kelemahan prototyping. Keunggulan prototyping yang pertama adalah adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih aktif dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Kemudian kelemahan prototyping. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan, dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Kemudian yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Kemudian model selanjutnya, yaitu Rapid Application Development atau biasa disingkat dengan RAD. Rapid Application Development merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Ini pengertian dari Bentley pada tahun 2004. Tahapan dalam model Rapid Application Development. Yang pertama adalah business modeling. Fase ini mencari aliran informasi yang dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, informasi apa yang dimunculkan, di mana informasi digunakan, serta siapa yang memprosesnya. Kemudian ada data modeling, yaitu aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Karakteristik masing-masing objek diidentifikasikan dan hubungan antara objek-objek tersebut didefinisikan. Kemudian yang ketiga, proses modeling. Aliran informasi yang didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Gambaran pemrosesan diciptakan untuk menambah
memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali sebuah objek data. Yang keempat, application generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat-alat bantu bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Terus yang kelima, testing dan turnover. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen yang program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian. Tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Kemudian kelebihan dan kekurangan RAD. Pertama, kelebihan. Kelebihannya itu membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Yang kedua, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan skrip. Yang ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Terus kekurangan RAD. Dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti misalnya software dan hardware. Yang terakhir, kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Kemudian, incremental model. Model incremental dalam rekayasa perangkat lunak menerapkan rekayasa perangkat lunak berbagian hingga menghasilkan perangkat lunak yang lengkap. Proses membangun berhenti jika produk telah mencapai seluruh fungsi yang diharapkan. Tahap-tahap incremental model. Yang pertama ada recruitment, specification, arsitektur, code, dan tes. Kemudian keunggulan dan kelemahan incremental. Keunggulan yang pertama merupakan model dengan manajemen sederhana. Yang kedua, pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Increment yang pertama sudah memenuhi persyaratan mereka yang paling kritis, sehingga perangkat lunak dapat segera digunakan. Yang ketiga, memiliki risiko yang lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Yang keempat, prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Kelemahan incremental. Yang pertama, kemungkinan tiap pembagian tidak dapat diintegrasikan. Kemudian menjadi build dan fix model, karena kemampuannya untuk selalu mendapatkan perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Yang ketiga, harus open arsitektur. Yang keempat, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Terus yang kelima, spiral model. Spiral model adalah model proses pengembangan perangkat lunak berbasis risiko. Ini adalah kombinasi dari model air terjun dan model iteratif. Model spiral membantu mengadopsi elemen pengembangan perangkat lunak dari berbagai model proses untuk proyek perangkat lunak berdasarkan pola risiko unik untuk memastikan proses pengembangan yang efisien. Tahap-tahapnya ada 6. Yang pertama, komunikasi pelanggan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, analisis risiko. Yang keempat, perkayaan. Yang kelima, konstruksi dan peluncuran. Yang keenam, evaluasi pelanggan. Terus kelebihan dan kekurangan spiral model. Kelebihannya pertama, dapat digunakan untuk sistem yang besar. Yang kedua, sangat cocok sebagai mekanisme mengurangi risiko. Yang ketiga,
Pengguna dan developer bisa memahami dengan baik software yang dibangun karena progres dapat diamati dengan baik. Kekurangan spiral mode. Yang pertama, terlalu banyak memikirkan resiko yang akan terjadi, masih jarang digunakan, serta metode ini lambat, membutuhkan waktu yang lama dan mahal karena setiap tahapan yang dilalui harus mengikut sertakan klien. Kemudian yang keenam adalah komponen assembly model. Komponen assembly model merupakan metode gabungan berbagai sifat dan karakter dari model spiral dan model RAD. Karena model CAM ini menggunakan peralatan-peralatan dan GUI untuk membangun software. Kemudian tahap-tahap komponen assembly model. Yang pertama identifikasi, yang kedua komponen, yang ketiga mengekstrak, yang keempat membangun, yang kelima menyimpan, dan yang terakhir mengkonstruksi. Keunggulan kelemahan dari CAM. Kelebihan CAM adalah tinggal mencaplok atau menggunakan program yang sudah ada dan menyusunnya menjadi sebuah program yang lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan kebutuhan user sehingga dapat mengefisienkan penggunaan waktu dan tenaga. Kelebihan itu seringnya program atau komponen-komponen terdahulu tidak kompatibel atau sejalan dengan model perakitan komponen ini sehingga untuk perusahaan berskala kecil akan kesulitan menemukan komponen yang sesuai untuk dirakit. Kemudian yang ketujuh adalah model teknik generasi keempat atau 4GT. Istilah full generation teknik yaitu seperangkat peralatan software yang fungsinya sebagai perangkat pembantu untuk memudahkan seorang pengembang software mengaplikasikan karakteristik pengembang software tersebut. Dari situ akan menghasilkan source code dan object code yang secara otomatis sesuai dengan persyaratan khusus yang dibuat oleh pengembang software tersebut. Terus tahap-tahap generasi keempat atau 4GT. Yang pertama adalah tahap pengumpulan kebutuhan. Tahap ini merupakan tahap pengumpulan serangkaian kebutuhan. Customer menjelaskan kebutuhan, kemudian akan diterjemahkan ke dalam prototipe. Yang kedua, tahap merancang strategi. Ini dibutuhkan untuk proyek besar, yakni dengan menerjemahkan kebutuhan menjadi prototipe operasional, agar tidak timbul masalah yang sama jika dibuat dengan model konvensional. Kelebihan dan kekurangan 4GT. Kelebihannya yaitu pengurangan waktu dan peningkatan produktivitas yang besar. Kekurangan kemungkinan akan sulit memanfaatkan tools 4GT dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang konvensional. Selain itu dapat juga masalah dalam kode sumber yang tidak efisien. Terus yang terakhir, the concurrent development model. Model ini dapat digambarkan secara skematik sebagai rangkaian dari kegiatan teknis utama. Pada intinya, metode CDM ini adalah suatu skema yang mengimplementasikan suatu proses kerja yang dilakukan cepat namun dikerjakan secara bersama-sama, tetap efektif dalam menyelesaikan berbagai penyelesaian masalah sesuai permintaan user. Tahap-tahap CDM. Yang pertama itu dimensi sistem dan komponen. Dimensi sistem ditunjukkan menggunakan 3 aktivasi: desain, perakitan, dan penggunaan. Dimensi komponen ditunjukkan kepada 2 aktivasi, desain dan realistis. Terus yang kedua ada jalan 2 arah, yaitu yang pertama sistem dan komponen aktivitas terjadi secara bersamaan dan dapat diperagakan menggunakan pendekatan yang berorientasi status sebelumnya. Terus yang kedua adalah kekasan aplikasi klien atau servers adalah diterapkan dengan banyak komponen masing-masing, dapat dirancang dan realistis secara bersamaan. Terus kemudian keunggulan dan kelemahan CAM, yaitu tinggal mencaplok atau yang sudah ada dan menyusunnya kembali menjadi kompleks sesuai dengan kebutuhan user, dan sehingga dapat mengefisienkan penggunaan waktu dan tenaga. Kelemahannya yaitu komponen-komponen terlalu tidak kompatibel atau sejalan dengan model perakitan komponen ini sehingga
Untuk perusahaan berskala kecil kesulitan menemukan komponen yang sesuai untuk dirakit. Sekian, itulah tadi presentasi mengenai 8 pengembangan perangkat lunak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.